Hai, kali ini balik lagi untuk nge-review Singapore Airlines. Tapi kali ini aku bakalan ajak kalian untuk nge-review pesawat yang Boeing 777-nya. Sebelumnya aku bakalan kasih kalian lihat preview kalau lounge business class-nya ini yang di Terminal 3 itu sangat bagus. Dan kalian wajib kesini kalau misalkan ada waktu untuk nyantai-nyantai. Ini sekilas aja, untuk detail full reviewnya ada di YouTube channel aku ya. Kalian tinggal search aja. Jadi kalau kalian naik business class ini tuh otomatis udah bisa masuk ke lounge-nya. Dan aku sangat rekomen untuk masuk ke lounge yang di Terminal 3 ini karena sangat-sangat besar dan juga baru di renov ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh bener-bener luas banget tempatnya. Untuk makanannya juga komplit banget sih, dari snacks, terus pastry, main course, itu semuanya ada. Jadi waktu ini aku tuh penerbangan dari Singapura ke Jakarta ya teman-teman. Waktu itu aku memang punya banyak waktu sebelum flight, jadi aku bisa manfaatin lounge ini untuk nyantai-nyantai, buat makan. Kalian juga bisa kalau mau mandi itu juga ada, bisa buat shower, tapi itu kayaknya perlu booking dulu atau coba aja tanya. Kalau misalkan memang sepi harusnya sih dikasih ya. Pokoknya untuk reviewnya kalian langsung aja cek di YouTube channel aku. Jadi hari ini tuh yang aku naikin itu tipe Boeing, ini SQ968 dari Singapura tujuannya ke Jakarta. Nah ini udah aku lagi mau boarding ya teman-teman. Kebetulan aku agak terlambat masuknya, cuman nih aku lewatin area first class ya. Kalau kalian bisa lihat tuh yang tadi itu first class, nah yang ini tuh masih business class, cuman nggak gitu beda ya sama yang di belakang. Kebetulan dia tuh ada 2 section kalau nggak salah, dan yang di belakang ini tuh lebih luas, lebih banyak tempat business class seatsnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih ya teman-teman. Dan kemarin seats aku tuh di nomor 7. Nah ini dia tempatnya. Untuk tipe yang Boeing ini tuh lebih luas, lebih lebar ya, beda sama yang tipe Airbus. Dan ini juga udah full flat bed ya teman-teman. Di depan kita ini ada kaca, terus ada kompartemen untuk nyimpen barang. Jadi kalau kalian mau taruh barang-barang perintilan kalian, itu bisa banget taruh di situ ya teman-teman. Nah terus ini juga tuh TV-nya tuh lumayan besar ya teman-teman, dan ini tuh remote controlnya. Nah di samping tempat duduk kita tuh ada colokan kabel USB gitu, dan ini pencatan untuk manggil pramugarinya, untuk gerakin kursinya, lampu segala macam semuanya di situ. Dan ini berbeda dengan yang kemarin A350 itu kan masih touchscreen ya. Kalau ini tuh pencatan, jadi nggak sensitif. Nah di samping kursi kita ini di bagian lengan itu ada kayak kompartemen lagi, dan isinya tuh headphone. Terus ini kemarin itu tuh agak sulit ya dibuka, ditarik. Itu tuh meja makan, dan ini tuh kalau buat tutup bagian tengahnya itu kalian tinggal dorong kayak gitu aja. Beda sama yang A350 kemarin, itu kan dorongannya dari tengah ke atas ya. Terus ini kita juga dikasih welcome drink seperti biasa. Untuk welcome drinknya kalian bisa pilih mau champagne atau jus-jusan. Nah ini dia pemandangan untuk di kalau kalian duduk di tengah ya. Jadi sama-sama semuanya dapat aisle. Ini menu-menu makanan kalau kalian belum pesen makanan ya teman-teman. Kalau aku sih kemarin udah sempet booking makanan, aku book The Cook online. Jadi teman-teman kalau kalian mau book The Cook itu juga bisa. Di Boeing 777-300ER ini tuh bener-bener pesawat SQ yang menurut aku tempat duduknya tuh paling lebar untuk di kelas bisnis ya teman-teman. Nah ini tuh ini kan tadi susah nih. Ini tuh buat meja makan, nanti pas makan bakalan dibukain sama pramugarinya ya teman-teman. Nah untuk tempat duduknya ini, kalau kalian mau selonjoran gitu kakinya ya, ini tuh agak menyamping ya. Jadi bukan yang ngelurus tapi agak menyamping. Cuman memang untuk kalau kalian mau flat bedin gitu, ini tuh harus disetting manual oleh pramugarinya. Nah ini untuk toiletnya juga standar sih ya, ada hand sanitizer, terus juga ada sabun, tisu, semuanya lengkap sih. Dan ini cukup masih bersih ya, karena belum ada yang menggunakan. Cuma seharusnya memang toilet business class jauh lebih bersih dibandingkan toilet economy class, karena penggunanya jauh lebih sedikit ya teman-teman. Ini juga kalian bisa setting kalau kalian bawa baby, jadi ada tempat untuk ganti popok gitu ya.
Nah, ini untuk view di area cabinnya. Aku bakalan bahas soal service dan juga amenities yang kita dapet ya. Jadi waktu itu kita cuma dapet selimut, terus juga bantal, terus kita juga bisa minta slippers kalau kalian mau. Ini kemarin aku minta nggak disediain ya. Dan oh ya, penerbangan kali ini aku dapat hand towel. Kayaknya sih service hand towelnya waktu itu sudah kembali lagi. Waktu itu kan sempat pernah diberhentiin ya. Oh ya, untuk TV-nya sendiri, filmnya ini udah update. Menurut aku banyak film baru, dan kemarin itu aku ada nemu film bioskop baru sih ya, termasuk film 2023 yang pasti. Untuk servisnya sendiri juga oke banget, karena kalian tahu sendiri lah ya, untuk SQ ini biasanya sih servisnya nggak pernah yang fail. Semuanya ramah-ramah dan baik-baik ya teman-teman. Aku sih nggak ada input masukan apapun ya untuk penerbangan aku kemarin ini, karena cukup sangat memuaskan ya menurut aku. Dan ini tuh penerbangannya juga nggak terlalu lama kan, karena cuman kayak sekitar 1-2 jaman doang. Nah, ini yang aku bilang film Joyride ini tuh film baru waktu itu. Oh iya, untuk headphone-nya sendiri pun ini tuh udah kedap suara ya teman-teman. Dan selimut yang disediakan tuh sebenarnya ada 2 macam. Ada yang semi nggak terlalu tebel, dan ini aku pakai yang agak lumayan tebel. Nah, kalau kalian lihat nih ya, kaki aku kan agak serong gini ya. Ini tuh makanya kayak aku bilang, kalau kalian mau selonjoran gitu tuh kakinya memang agak harus miring gini nih. Ini tuh bukan tempat taruh tas, tapi memang buat kaki ya teman-teman. Tempat taruh tasnya di paling bawah. Nah, ini lampu-lampu baca atau lampu-lampu kalau kalian pengen nyalain nih bisa dipencet aja dari sisi kursi kita di sampingnya. Jujur untuk kelas bisnis kelasnya sih aku lebih suka yang Boeing 777-300ER ini ya, karena menurut aku lebih lebar, jadi duduknya tuh space-nya lebih enak. Dan apa ya, kayaknya kalau untuk long flight ini tuh lebih enak dibandingkan yang A350. Cuman meskipun kemarin aku nggak cobain untuk full flat bednya, cuman aku rasa ini harusnya lebih enak sih, karena kan bisa kanan kiri ya, mungkin kayak bolak-balik buat tidur orang yang tidurnya agak gresak-gerusuk, ini tuh kayaknya lebih cocok gitu ya. Cuman aku juga nggak tahu kalau untuk yang Boeing 777 ini tuh ada rute-rutenya kemana aja. Cuma kalau kalian booking tiket gitu, coba aja dicek tipe-tipe pesawatnya itu Airbus atau Boeing atau apa. Airbus tuh juga ada macam-macam ya teman-teman, ada yang A350, ada yang A380, dan Boeing juga ada macam-macam ya teman-teman. Kalau yang ini tuh pokoknya kalian ingetin aja Boeing 777-300ER. Nah, ini kalau udah lagi pas mau take off, ini tuh lampunya agak digelapin dulu ya teman-teman. Pas nggak lama habis aku take off, kita langsung di serve untuk makanan yang aku udah pesen. Kemarin itu aku pesen chicken satay, dan ini dapet appetizernya tuh salad, crab salad gitu. Terus ini ada kayak condiments dari si chicken sataynya. Terus kita juga dapet dessert. Nah, ini untuk chicken sataynya menurut aku sih ini enak ya. Aku cukup rekomen untuk chicken satay ini, dan porsinya juga cukup banyak sih. Nah, kemarin kalau suami aku pesannya steak ini, menurut aku sih oke aja sih. Cuman aku lebih suka chicken sataynya dibandingkan steaknya dia ini. Cuman teman-teman bisa lihat sendiri ya menu book the cook-nya. Jadi kalau menu book the cook itu berbeda dengan menu yang ada di in-flight menu. Paling segitu aja review kali ini, karena ini short flight, jadi aku nggak bisa review terlalu banyak. See you in my next video.